Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Satu, 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 satu. Alhamdulillah. Dan kathiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu, taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu. Alhamdulillah pada malam hari ini pertemukan mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan mulia ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang qawaidul khams fi thalabil ilm wa nasihat. 5 mutiara kaidah. 5 mutiara kaidah dalam ilmu mutiara kaidah ilmu. Artinya apa? Penekanannya. Mengapa sih kok kita harus? Mengapa kok kita harus belajar ilmu, mengkaji ilmu, dan mendapat nasihat? Kenapa kok harus? Tidak boleh tidak. Harus. Ini dijelaskan di dalam 5 kaidah. Sehingga nanti 5 kaidah ini memberikan apa? Pembekalan kepada kita.
Nanti kita bisa rasakan, bisa renungkan apa memang betul harus mencari ilmu. Dan apa memang betul kita harus mendapat nasihat. Kalau enggak gimana? Nanti diputuskan sendiri. Jadi 5 kaidah itu pembekalan. Kita berpikir untuk bagaimana hidup diolah. Karena kita punya tanggung jawab, punya tugas, punya amanah yang sangat besar dalam hidup. Mari kita haji bersama-sama, kita pelajari bersama. Akhirnya nanti kita memutuskan, haruskah kita mencari ilmu? Haruskah kita mendapat nasihat? Kita kaji. Sekarang kita lihat kaidah yang pertama. Kenapa kita harus mengkaji ilmu dan sebab di dalam diri manusia, itu terdapat al-iradah wasyahwat. Pertama, karena di dalam diri manusia itu ada keinginan, ada kecondongan, sesuatu yang disenangi oleh hati. Poin pertama. Pun dievaluasi. Apakah kita punya keinginan? Ada yang nggak punya keinginan? Ada yang nggak punya kecondongan? Menyenangi sesuatu nggak ada? Semua punya rasa. Semua punya rasa keinginan, ingin mendapatkan, ingin memiliki. Gimana? Soalannya, yang diinginkan oleh hati kita itu sedikit apa banyak? Atau menang? Pertanyaan berikutnya, apakah yang disenangi, yang diinginkan itu pasti baik? Ini masalah. Kalau setiap yang disenangi itu harus didapat, yang diminati harus dimiliki. Kata orang bahasa umum kita ini, kalau nuruti apa yang disenangi, maka nggak akan ada. Nah, terkadang yang namanya syahwat ini ingin mendapatkan sesuatu yang disenangi walaupun tidak dibutuhkan. Itu namanya syahwat. Sehingga kadang-kadang orang membuat beban-beban hidup yang sebenarnya itu bukan kebutuhan. Hanya gara-gara seneng. Hanya gara-gara kepingin. Akhirnya dia dapatkan sesuatu yang diinginkan. Dia dapatkan sesuatu yang disenangi. Walaupun sebenarnya tidak dibutuhkan. Itu menjadi beban hidup. Sehingga kula mbek sampean itu sorone uripku gara-gara itu. Bukan memenuhi apa yang dibutuhkan, tapi memenuhi ini gak dikendalikan apa yang terjadi. Mau buat dilakoni dewe-dewe itu mau cero jawaban. Ini kalau nggak dikendalikan mau jadi apa? Keinginan dituruti, sing disenengi dituruti, mau jadi apa? Pun perhatikan dengan baik. Makanya disebut ittibaul hawa. Yang mengikuti apa yang disenangi oleh hawa. Rusak jadinya. Sehingga kita butuh pengendali. Kita butuh pengekang. Banyak kasus-kasus yang kita tahu. Karena kita buka konsultasi. Di media konsultasi itu banyak orang-orang, terutama ibu muda itu, gaya itu oleh utangnya. Kenapa? Gaya itu.
Kepingin punya ini, kepingin punya ini. Ternyata yang dipunya itu hasil utang. Tuh. Itu yang namanya syahwat, itu yang namanya nafsu. Sehingga manusia butuh pengendalian. Apa yang bisa mengendalikan? Ilmu dan nasihat. Makanya kalau kadang-kadang mungkin suami mengingatkan istri atau istri mengingatkan suami, lapong ini mbok tuku itu. Seneng nih, pokoknya seneng mbok tuku kabeh. Itu nasihat teman, ngajak berpikir, lapong ini kok dituku. Itu pengekangan. Dan nuruti sing disenengi kan entek, kok apa ya akan disenengi. Nonton lho. Cuma saja nek kula mbek sampeyan sing nglakoni gara-gara kita sudah tua gak ketok salahe. Gak ketok elek. Coba kalau anak kita itu setiap yang dilihat diminta, apa komentar panjenengan? Apa komentar panjenengan? Pokok sing didelok dijaluk, kira-kira piye? Hah? Cethoti. Ajene nakal sembarang kalir di jaluk sak ketoke mripate di jaluk. Jelek di mata kita padahal itu sebenarnya perbuatan siapa? Kita yang punya sifat seperti itu. Pun ini yang pertama. Dalam diri kita itu ada nafsu. Dan sifatnya nafsu selalu menyuruh yang tidak baik. Yang namanya nafsu selalu mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Sehingga itu butuh pengendalian. Nah, yang mengendalikan nafsu apa? Apa? Haruskah saya begini? Haruskah saya beli? Haruskah saya punya? Haruskah saya miliki? Itu berpikir. Ilmu dan nasihat. Itu pengendali. Buka surat 12 ayat 50. Surat 12 ayat 50. Allah jelaskan tentang sifatun nafas. Sifat nafsu itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'u illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak mengatakan bebas dari keburukan. Aku tidak menyatakan bebas dari keburukan, dari dosa. Ini kata Nabi Yusuf. Saya tidak menyatakan bahwa diriku bebas dari Inna nafsa, sesungguhnya nafsu selalu menyuruh untuk berbuat yang tidak. Selalu menyuruh kepada yang tidak baik. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Inilah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang itulah sifatun nafs. Jadi sifatnya nafsu itu ingin memiliki, ingin mendapatkan, ingin memperoleh. Iki nek kabeh dituruti pripun? Makanya nek kepingin langsung tahu jawabannya. Gimana setingkat kerusakan hawa nafsu nek dituruti? Saya sering ngajak teman-teman, ayo kalau hari Ahad, seperti Ahad pagi tadi ya, itu kalau di Gading Fajar, Pak, itu wonten tiang kerjanya itu menyewakan dokar. Ya, di satu kali putaran biasanya 20.000 orang.
Coba nanti jamaah sini, kalau minggu pagi, ayo praktekno ayat ini. Praktekno ayat ini. Kira-kira cek ngerti jawabannya langsung. Nek nafsu niku gak dikendalikan niku efek kerusakannya kayak apa? Niku langsung jenengan dapat jawaban langsung. Sampai naik dokter per orang 20. Nek perlu sampai bayar 2 kali lipat 50 per orang, Pak. Saya naik 1 orang 50. Tapi syaratnya tali kekangnya jangan dipegang. Syaratnya tali kekang jangan dipegang. Insya Allah dijamin dohor sampean viral. Coba, saya ngerti jawabannya. Kira-kira dibawa lari kemana sama kuda ini? Kira-kira dibawa lari kemana sama kuda? Saya yakin tukang kendali ini gak gelem nyupir. Supirono dhewe. Karena sudah dipastikan rusak, kacau, binasa. Kenapa? Dan menunjukkan apa? Ketika jenengan tolong Pak. Pasti menganjurkan, cekelen tali kudai, cekelen kendali ini. Sampai bilang, boten, kira-kira beri komentari orang. Kira-kira gimana komentarnya? Itu gambaran jawaban orang yang tidak terkendali. Ketika hawa nafsu itu makanya praktek langsung jadi ngerti jawaban. Jelas nih, itu yang pertama. Kadang-kadang kita ngaji saja karena kadang-kadang tidak terkendali. Jadi ngaji itu apa ya terkendali semua. Kadang ngisi nyolong-nyolong, nyingit-nyingit. Bagaimana? Kita punya nafsu masanya. Kita ini punya nafsu. Seneng dengan sesuatu yang tidak benar. Walaupun itu tidak benar, kita tahu. Coba kita cek yang benar. Kalau mungkin di depan orang banyak kita bisa menunjukkan kesolehan. Contoh, buka HP. Kalau kita jejer sama anak kita, jejer sama istri kita. Terus buka-buka HP ternyata ada wanita mandi. HP ini tidak lengkap, Pak. Bagaimana? Walaupun nggak diketik, melihat wanita mandi, metu dewe. Keluar sendiri gambar itu, Pak. Oh, saya jangan ngetik sama istri saya dulu, ngetik aja. Ustadz Taufik jatuh sana. Terus metu loh wedok. Sponsor tiba. Kalau kita sama istri, astagfirullah, yo kok gambar. Ngono nek pas sampe bojo. Dane ijen. Ayo. Jujur-jujuran aja, enggak usah pura-pura, enggak usah munafik awak dhewe. Ayo. Sendirian. Ini nafsu masalahnya. Enggak usah munafik kita. Kalau sama anak cucu tuh gambar apa yang enggak boleh dilihat, ini haram ini. Coba sendirian, diliani. Itu nafsu. Ini yang pertama. Kenapa kita butuh ilmu dan butuh nasihat? Karena di dalam diri kita itu ada nafsu, ada keinginan-keinginan yang tidak terbendung. Lah sing bendung itu napa? Ilmu dan itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita butuh ilmu? Karena pada tabiat dasar manusia, itu memiliki sifat ghaflah, kelalaian. Tabiat dasar manusia apa? Nah, kelalaian ini yang dimiliki manusia itu macam-macam, Pak. Secara global, kelalaian itu ada 2.
Satu, kelalaian yang dimaafkan. Yang kedua, kelalaian yang diancam dengan dosa. Ada berapa tadi? Ada dua bentuk kelalaian. Satu, kelalaian yang dimaafkan. Yang kedua, kelalaian yang diancam dengan dosa. Adapun kelalaian yang karena yang dimaafkan itu karena adanya udzur syar'i. Tentu ini tabiat yang tidak bisa orang terbiasa sholat tepat waktu. Orang terbiasa sholat tepat waktu. Qadarullah satu saat dia ada udzur. Entah suaminya sakit, entah anaknya sakit, sehingga dia harus bersamaan dengan waktu sholat itu, dia harus bawa keluarganya ke rumah sakit. Sampai di sana antri, berobat. Sampai malam dia nunggu karena proses pengobatan. Sehingga dia lupa karena nggak biasa sholat akhir. Nggak biasa ngundur-ngundur, nggak biasa sholat sendirian. Dia betul-betul lupa bahwa hari itu dia belum sholat tersebut. Akhirnya terlupakan. Dan betul-betul nggak sholat. Pertanyaannya, dia dosa mana? Dosa mana? Kenapa? Karena lupa. Ini lalu lalai yang dimaafkan. Puasa. Makan sampai kenyang. Lupa kalau dia itu puasa. Begitu sudah kenyang baru diingatkan. Dosa enggak kosong. Astagfirullah. Ini benar-benar lali loh. Benar-benar lupa. Saya pernah ngalami saya. Pas puasa Senin Kemis gitu. Saya jam 7 pagi saya nyabuti rumput di masjid. Sampai jam 9 ada tamu. Kalau itu Ustaz, salam. Ya yuk kita ke teras. Satuin apa nih jenenge? Ayo ngombe. Saya tuh melok minum lupa. Padahal saya sedang puasa. Mari nonton ada siomel lewat, tak enggak. Siomel Pak kali Pak. Makan siomel itu sampai habis. Dorong ngiling. Terus minum lagi 1 gelas lagi. Jadi sempurna sudah. Parke sempurna. Dan masih belum ingat. Akhirnya jam 11 tamu pulang, saya pulang. Sampai di rumah, saya ngecur ngombe itu. Baru ingat. Ya Allah, tadi malam saya akan makan. Saya puasa tadi. Tapi wis parek, Pak. Lanjut, apa batal? Lanjut. Saya kepingin terulang lagi. Keturutan. Kapan poso lali? Saya sudah ngalamin. Ini kelalaian yang dimaafkan. Ini kelalaian yang dimaafkan. Makanya wonten gini akhir Al-Baqarah itu dipun jelaskan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab Nuqsanil Iman wa Ziyadatul Iman wa Nuqsanil. Dalam kitab bertambah dan berkurangnya iman. Nah, di situ disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasi. Wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami ketika kami ini lalai yang dimaafkan. Jadi bukan karena unsur kecerobohan, bukan unsur karena kesengajaan atau karena kebiasaan. Oh, itu satu kelalaian. Kelalaian yang kedua adalah kelalaian yang diancam dengan dosa. Disebutkan di dalam surat 59. Surat 59 ayat 19. Allah katakan,
wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Ini kelalaian yang kedua. Nah, kelalaian yang kedua niku meliputi napa mawon sing diancam dengan dosa. Satu, lalai terhadap Robnya. Nanti ada penjelasan sendiri. Saya nggak jelaskan hari ini. Apa lupa kepada Allah itu kayak apa bentuknya? Ada penjelasan. Satu-satu lupa kepada siapa? Lalai terhadap Robnya. Dua, lalai kepada tujuan utama. Apa tujuannya aku diciptakan? Belum tentu setiap orang tahu. Terus lalai dari tujuan inti dia, lalai dari tujuan utama hidup. Itu lalai yang kedua. Yang ketiga apa? Lalai bahwa hidup ini akan berakhir. Yakni lalai dengan kematian. Akibat, bukan nggak yakin, yakin. Coba dengan kali lebih tanya. Kita yakin nggak dengan mati? Yakin. Yakin kita. Cuma lupa akibatnya apa? Akibat karena lalai dari kematian bahwa kita akan mati. Dan kita lupa mati itu di waktu-waktu yang tidak kita duga-duga. Kita lupa, padahal kita yakin. Bisa nggak kematian terjadi di kamar mandi? Bisa. Bisa nggak kematian di dalam kendaraan? Bisa. Bisa kematian di kamar tidur? Bisa. Bisa nggak kematian terjadi waktu kita makan? Bisa. Pernah nggak ada persiapan mati ketika makan? Pernah nggak persiapan mati ketika makan? Enggak. Pernah nggak persiapan mati ketika akan tidur? Enggak. Amin. Itu kelalaian yang keberapa? Yang ketiga. Lalai bahwa kehidupan akan berakhir. Lalai dengan kematian. Itu nanti masing-masing kelalaian Pak. Ini semua terdampak. Yang keempat, lalai bahwa kematian bukan akhir. Kematian bukan akhir. Ini lalai. Nah, oleh karena itu kita butuh pengingat. Apa obatnya lalai? Hah? Diingatkan. Makanya jadi surat Ad-Dariyat ayat 55. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Terus memberikan peringatan, terus memberikan nasihat, terus memberikan peringatan. Kenapa? Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi manusia, tidak akan keluar dari areal kelalaian. Kenapa? Karena itu tabiat dasar. Ngerti tabiat dasar? Kenapa sih tabiat dasar? Tabiat dasar itu apa? Fitrah manusia. Terus gak bisa pisah. Sifat dasarnya garam apa? Sifat dasarnya garam. Karakternya. Gak bisa dipisah itu. Gak bisa. Maka perlu diobati terus. Terus. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat 20 ayat 115. Salah satu fitrah tabiat dasar manusia adalah dibuka surat 20 ayat 115. Surat berapa? 20 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma." Apa kata Allah?
Sungguh kami telah pesankan kepada Nabi Adam sejak dahulu. Jadi sebelum Nabi Adam itu ditempatkan di surga sudah diwanti-wanti. Jangan kamu dekati pohon itu, sudah diwanti-wanti. Itu disebutkan Tuhan dari surat Al-Baqarah dan ayat yang lain. Wala taqrabah hadhis syajarah. Jangan kamu dekati pohon itu, sudah diwanti. Namun kata Allah apa? Fanasia. Dia lupa. Nabi Adam apa? Lupa. Dengan apa? Pesan tersebut. Nabi Adam lupa. Nah, Rasulullah ketika menafsirkan ayat ini, Fanasia Adam, apa kata beliau? Fanasia ibnu Adam. Nabi Adam lupa, maka anak-anak Nabi Adam juga kita melanjutkan tabiat dasar itu. Kita melanjutkan tabiat dasar. Nabi Adam lupa, maka anak-anak Nabi Adam juga. Itu kata Nabi ketika nafsirkan ayat ini. Lalu ucapan Rasulullah ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Fanasia Adam wasumiyal insan. Fanasia Adam wasumiyal insan. Nabi Adam lupa, maka dinamakanlah al-insan. Al-insan. Artinya apa al-insan? Manusia. Al-insan dari kata dasar nasiyun. Apa nasiyun? Latansa. Jangan kamu lupa. Jadi nasiyun kata dasar dari al-in berarti manusia dengan lupa. Pribun? Berarti manusia dengan lupa paket. Wis gak bisa dipisah sudah. Makanya dinamakan manusia itu karena tak perlu diobati karena lalai itu juga penyakit. Bang budal nang masjid itu bawa sandal elek, mulai ya sandal. Lali nek itu. Mulai teko kerja, bonceng wong wedok, lali nek itu. Ini kok sampean gak dalil. Pun itu kaidah yang kedua. Kenapa kita butuh ilmu dan nasihat? Karena manusia punya tabiat dasar. Yang ketiga, kenapa kita butuh ilmu dan nasihat? Li'anna fi hayatil insan al-masail al-kathir. Karena manusia di dalam menjalani kehidupan terdapat masail al-kathir. Masalah-masalah yang sangat banyak. Karena manusia di dalam menjalani hidupnya dihadapkan oleh masalah-masalah yang sangat. Apa korelasinya? Apa hubungannya dengan ilmu? Apa hubungannya, Pak? Itu juga masalah. Apa korelasinya? Masalah dengan ilmu dan nasihat. Orang itu kalau punya masalah, dia butuh dua hal. Betul? Betul? Ilmu dan butuh. Saya harus bantu. Tadi ada orang saudara kita sedang diuji Allah, anaknya pinggang. Ya, memang. Gara-gara mondok boten kerasan. Mulai beron. Sama ibu itu dipaksa kudu mondok. Wah, muat boten ngotot padha ngotot ya. Nek kon gak gelem mondok wis metu to kok omah. Metu tenan mau ngrasa iki.
mulai bingung. Ya kok iso aku lho usir wae sampeyan. Ini ku gak kena dikono. Yang pun ini masalah. Hidup tidak pernah akan lepas dari, walaupun sudah banyak penawaran luar jalan-jalan itu kan itu ada. Al-masail, al-balaya, persoalan hidup, ya, itu merupakan nas dari Allah. Saya ulangi, masalah hidup itu nas dari Allah. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak. Gelem gak gelem nek kula bersama urip kudu gelem trimo. Gelem gak gelem. Kenapa? Karena masalah itu kebutuhan pokok. Masalah itu kebutuhan pokok. Wis enak urip ijen, apa sampe dolek? Iku jenenge dolek. Tuh, enggak bener napa mboten? Lah sakniki urip ijen iku masalah napa mboten? Supaya gak di masalah didolekno. Coba kalau ada jejaka sampai umur 35 gak rapi, digawe kibulan sama masyarakat. Iya betul. Kan iku lampu nyambut gawe ngoyo-ngoyo gak ono sing ngono. Kon kakean pele, gak usah milih-milih. Dan kancamu ku lho nang dindi ku ono sing digonceng. Iya, wes tak bahasa macam-macam dia akan dilimparkan ke kita. Ada waktu kita reuni itu ada temen gak di bojo sih ya, padahal dua mobil. Kok wabe nggawa gandengane dhewe-dhewe. Reuni yang benar itu ya. Reuni sing gak karu-karuan. Ada kok nih lho, endi bojomu gak bocah? Ah, durung nikah kok jadi. Wah langsung digawe bancaan gara-gara akeh. Ah, kok iki ganteng gak payu percuma. Wes digawe wis dikibuli betul sudah habis sudah. Wes wadah pun. Akhirnya satu saat ditolak. Aku tolak kok bantu. Delokno temen. Teng. Apa sih teng? Ayo saiki pertanyaan nih. Bujang terus niku masalah napa mboten? Oke, sekarang kita cari solusi, mencari masalah bujang selesai, sudah terjawab, hilang masalah bujang. Persoalannya, sebelum menikah dan setelah menikah, masalahnya banyak mana? Masalahnya banyak mana? Nah, kok sampean dolek? Oke, menikah selesai. Kan enak runcang-runcung wong loro. Gak ono sing rewuk, gak ono sing kan wong loro, dolen wong loro, jalan-jalan. Kan sing sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masalah. Masalah. Kalau nggak masalah dipermasalahkan. Gimana? Akhirnya dia terapi, dia berobat, alhamdulillah. Masalahnya sebelum punya anak dan setelah punya anak, masalahnya banyak. Kok sampai
Itu yang saya katakan tadi. Tidak bisa orang lepas dari. Kenapa? Karena masalah itu kebutuhan pokok. Iya benar. Iya. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah jauhkan aku dari. Ya, masalah istri-istrinya jalur pegatan ya masalah. Itu sudah nas. Makanya dari nas Pak. Sehingga kita enggak usah takut dengan masalahnya sebenarnya. Kita tidak perlu takut dengan masalah. Karena masalah itu pasti. Suka, enggak suka, siap, enggak siap, percaya, enggak percaya, kita akan dihadapkan oleh masalah. Dan masalah itu enggak bisa ditinggal, lari itu enggak bisa. Masalah itu harus diselesaikan. Jangan punya masalah, lalu menghindar, lari. Di tempat yang ada tempat lari itu sudah ditunggu oleh keliru kalau ada masalah sampai lari. Masalah itu bukan untuk dihindari. Nggak bisa orang menghindar dari masalah. Kalau nggak percaya coba nanti. Sampai nggak cocok, korek, mulai nang anak sampai. Ini kalau ada masalah baru. Mantu sampai durung mesti cocok kalau sampai. Gimana? Kok serempak kan? Kayak morotua sing kecewa ini. Saya iki morotua sing kecewa. Ayo coba, jenengan mau melangkah kemana, jenengan mau pergi kemana, mau bersembunyi kemana, sing gak ada masalah. Silakan dicari. Karena ketika ada masalah, Ustadz boleh nggak saya kepingin mengasingkan diri dulu? Katanya nanti, saya nyorong nang gunung itu. Hadapi masalah ini, selesaikan masalah. Ini yang kedua, Pak. Sehingga kita butuh ilmu dan butuh. Sehingga dengan ilmu inilah, dengan nasihat-nasihat yang positif, masalah itu bisa berubah menjadi salah. Itu bisa berubah menjadi dengan apa? Ilmu dan kelola yang namanya. Ini yang makanya disebutkan itu sudah jelas. Kan jadi surat Al-Balad. Surat Al-Balad itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan kala ya, dalam surat Al-Balad ayat 4 bagaimana? Ya, innal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia dalam coba dibuka itu. Ada yang ketemu Ibu? Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam susah. Sudah nas dari Allah, nggak bisa dihindari. Walaupun sampai buancak ibu bersekolah banget. Berarti ibu bersekolahnya. Ya Allah. Walaupun ingin banyak ibu bersekolah, tetap masalah akan datang lagi. Karena memang hidup itu dihadapkan oleh, karena hidup sendiri itu adalah sehingga kalau ini sudah kita pahami, hidup ini semuanya tanpa sisa. Sukses masalah, gagal juga masalah. Sukses itu masalah. Apa setiap kesuksesan pasti membawa kebaikan? Apa jawabnya? Nggak mesti. Pun ini yang keempat,
Kenapa kita butuh ilmu dan kenapa kita butuh ilmu dan sebab al-qalbu tataqallab. Hati itu berubah-ubah. Tataghayyar, tidak menetap dalam satu, itu sifatnya hati. Oleh karena itu Nabi menyebutkan ketika ditanya kenapa dinamakan qalbu, li'anna sifatahu. Karena qalb itu sifatnya. Apa qalb? Di dalam doa ya muqal libal, apa artinya Bu? Wahai zat yang membolak-balikkan qalb, itu sifat. Kenapa dinamakan qalb? Karena sifatnya. Nabi menyebutkan sifatnya hati itu seperti daun yang bergantung pada ranting kemudian ditiup oleh angin. Pripun? Daun bergantung pada ranting ditiup oleh angin. Terus pripun ditiup angin ini? Bolak-balik itu sifatnya hati. Tidak pernah menetap. Selalu berubah-ubah. Itu sifatnya hati. Termasuk kita dengan pasangan. Berubah. Rasa itu berubah. Kalau mantennya itu semuanya enak. Dan akhirnya berdua. Kan diwi-diwi loh, sampai akeh dari morotan boten. Tendok situ bayi wong loro biasa. Tuwek ngeten iki sok tetanus. Saya punya santri niku mantu nikah cuti. Kontrak di kos di belakang perumahan saya. Selama cuti niku sholat 5 waktu itu selalu ke masjid sama istri. Selalu ke masjid sama istri. Buan dengan teko kos-kosan sampai pertuan saya dari 100 meter dari rumah saya. Pulau Gudoi. Sampai nyarek gantinya terus terangkum. Jawabnya apa? Belajar membangun rumah tangga harmonis. Pulau jawab dulu. Tuh, hati ini molak. Enggak bisa hati menetap dalam satu rasa berubah, pola pikir berubah, cara berpikir beda. Ini jadi pas ini rumah makan ya. Kalau kita rumah makan ketemu bapak ibu yang sudah usia 50, 60, terus sing mangan itu sing ekstrim kok comot terus diusapi sana. Itu ada beberapa kemungkinan. Tapi kok guyu kok. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu, ya, umur sing lanang umur swidak, sing wedok umur 55. Makan di warung. Terus sing wedok niku comot keringetan diusapi sing lanang. Itu ada beberapa kemungkinan pertama apa? Kemungkinan pertama apa? Kemungkinan itu pengantin baru nikah siri. Yang kedua, kemungkinan selingkuhan. Kalau suami istri, dari suami istri yang lama, umur sakmunu, sing wedok ringetan diusapi, comot diusapi, kemungkinan stroke. Wis jujur aja Pak. Ayo Bu. Kau nek mangan barengan mbek bojo sampean ya.
comot-comot. Comot-comot. Direken apa gak sampai? Wis jujur aja Pak, ayo Pak. Ayo Pak. Makan rawon, ya, mangan bakso, sing wedok keringetan. Sampeyan kepingin ngusapi bathuke sampeyan sing keringetan. Dalam ada keinginan ngusapi keringetan bojo sampeyan? Ya itu memang ada kemungkinan. Hati ini ku berubah. Nek mantennya sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena semuanya serba indah. Bon, yang keempat apa tadi? Yang keempat? Apa kaidah yang keempat tadi? Hati. Apa korelasinya? Syariat ini memerintahkan kita istiqomah. Ya, di dalam Al-Quran memerintahkan kita ibadah itu supaya di dalam sunnah Nabi memerintahkan kita ibadah supaya di dalam akidah perintah istiqomah jangan sampai syirik. Di dalam mengikuti sunnah istiqomah di atas sunnah jangan sampai ada bid'ah. Di dalam taat istiqomah, dalam taat jangan sampai maksiat. Itu perintah istiqomah. Sementara kita di lapangan, istiqomah niku berat apa ringan? Istiqomah niku berat apa ringan? Bun, perhatikan. Bun, perhatikan. Istiqomah itu bukan sesuatu yang di dalam agama niku wonten tiga. Di dalam agama ada tiga ibadah yang paling sulit dan paling berat. Satu, ikhlas. Dua, sabar. Tiga, istiqomah. Itu ibadah yang paling sulit dan paling jelas ini. Jadi satu sisi kita dituntut untuk istiqomah, di sisi yang lain kita berhadapan dengan hati yang tidak menetap ini. Itu nggak ada semangat, jenengan simak nanti. Apalagi kalau udah Ramadan nanti. Ramadan itu ngamuk wong muslim dalam ibadah. Habis terawih baca Quran, habis sholat subuh baca Quran, habis sholat duha baca Quran. Habis sholat zuhur baca Quran, habis sholat asar baca Quran. 1 bulan penuh. Detik-detik terakhir tambah dadi ibadah. 1 Syawal lulus sudah. Tidak 1 huruf pun Al-Quran. Sampai hari kedua. Sampai hari ketiga. Kok enak? Akhirnya betul apa enggak? Iya. Makanya saya pesan nanti, barangkali nanti sudah masuk. Tolong diperhatikan. Kalau sudah masuk hari raya kedua, silaturahim tetap, ziarah tetap, berkunjung tetap. Sempatkan waktu baca walaupun cuma 10 ayat. Ulangi, walaupun cuma 10 supaya segera action keimanan. Pun itu yang keempat. Maka satu sisi dituntut istiqomah, sisi yang lain sifatnya hati tidak menetap. Iman itu kadang naik, iman kadang turun. Kadang semangat, kadang malas. Itu sifat kita. Maka kita butuh suplemen. Kita butuh obat. Kita butuh penggerak supaya bisa mencapai istiqomah dalam kondisi hati yang tidak menetap. Apa yang dibutuhkan? Ilmu. Pun itu yang keempat. Yang terakhir. Kenapa kita butuh ilmu? Rasulullah SAW di dalam kitab Muslim itu menyebutkan hati manusia itu seperti tanah.
hati manusia itu seperti tanah. Nabi mengatakan, matalu ma ba'athani Allahu minal ilm wal huda kama sali ghoisin asoba ardon. Perumpamaan, gambaran aku diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan hidayah. Membawa apa? Ilmu dan hidayah. Itu seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Nah, di dalam hadis ini Nabi mengumpamakan, Nabi mengibaratkan hati manusia itu seperti tanah. Sedangkan ilmu Al-Quran ini itu ibarat air. Sekarang bagaimana kalau ada tanah tidak pernah disentuh oleh air? Satu, kering. Dua, keras. Tiga, mati. Itu hati. Ketika jauh dengan ilmu. Ketika jauh dari nasihat. Itu beda. Dengan hati yang selalu diberikan siraman-siraman. Makanya ono istilah wong ngaji itu siraman. Kenapa kok ada siraman ini? Ada istilah siraman supaya basah. Kalau kering, maka akar-akar yang ada di dalam, benih-benih yang ada di dalam pun tidak bisa tumbuh. Sekarang coba Bapak kalau punya tanah yang subur, silakan disiapkan benih-benih pilihan. Siapkan pupuk-pupuk terbaik, tapi jangan pakai air. Ribon. Seperti itu hati manusia itu. Kita butuh disirami, Pak. Nanti beda, Pak. Nanti beda. Orang yang mendapat bimbingan dengan tidak itu beda. Jiwa ada yang nasihati dan diumbar itu beda. Yang nggak percaya boleh eksperimen. Nek duwe anak loro digawe percobaan. Sing situ dididik, sing situ diumbar. Beda apa ndak? Itu dicoba nek duwe anak loro. Biar kita tahu langsung jawabannya. Pun, oleh karena itu, perhatikan Ibu, Allah menamakan Al-Quran dengan nama Ruh. Allah menamakan Al-Quran dengan nama Ruh. Apa itu Ruh? Ruh itu sesuatu yang menjadikan sesuatu menjadi hidup. Badan itu akan bergerak, badan itu akan hidup apabila ada ruh. Maka hati juga akan hidup ketika ada ruhnya. Lah, ruhnya hati itu adalah ilmu. Ruhnya hati itu adalah, nanti Ibu Bapak buka surat 42 ayat 5. Surat berapa? 42 ayat 5. Itu disebutkan wa kadzalika anzalna ilaika ruhan min amri. Demikianlah Muhammad, kami telah turunkan kepadamu roh dengan perintah kami. Apa itu roh? Al-Quran. Makanya kalau di dalam hati kita diiseni Al-Quran, hati kita akan nah, ini 5 kaidah yang ada di dalam ilmu dan ada di dalam sehingga kita nanti betul-betul menjadi bahan renungan. Ojo sampai kula mbek sampean
dan gak demek rusak. 5 poin tadi apa saja? 1, lali. 2, lupa. 3, gak eling. 4, iki durung mulai ilmu ini silang kabeh. Wis aku ngomong pisane sing temen. Paham? Nek jenengan boten temen, siap-siap ditelantarkan oleh Allah karena kita telah menelantarkan ilmu. Makanya umat Islam nggak diangkat oleh Allah karena telah menelantarkan ilmu. Quran tidak didapat perhatian. Kita abaikan Quran, jangan berharap umat Islam mendapatkan. Jangan berharap umat Islam mendapat walaupun 90%. Ibu situ utas, konten dari surat Fusilat ayat 26. Orang kafir berkata, la tasma'u wal ghawfi la'allakum taghlibun. Apa kata orang kafir? Jangan kamu dengarkan Quran itu. Lalu buatlah kegaduhan supaya kamu bisa mengalahkan. Amin. Jadi kalau salah satu sebab umat Islam dikalahkan oleh orang kafir karena meninggalkan Al-Quran. Wal ghaw, bikinlah gaduh itu bukan kok kita ngaji terus mereka nuduhi panci. Yang dimaksud wal ghaw itu bikinlah umat Islam itu sibuk sehingga tidak punya kesempatan untuk mengkaji, mendalami itu kunci-kunci kesalahan. Kita telah meninggalkan Quran, maka Allah tinggalkan. Demikian Bapak Ibu. Ada berapa kaidah tadi? Terserah sama feeling yo untung lali yo musibah. Eling berarti jenengan mendapat keberuntungan besar. Lali berarti jenengan dapat musibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ini reuni. Sudah berapa abad saya tidak ke sini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah SWT. Dan kita semuanya dimasukkan oleh Allah. Kita berharap dimasukkan ke golongan orang-orang yang soleh. Dan semoga Allah tetapkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha